saya ingin menitipkan pesan yang sangat penting sekali, bahwasanya pesan ini adalah dari hati ke hati ya, bahwasanya ibadah yang sangat-sangat krusial yang tidak boleh kemudian kita tinggalkan, yakni sholat. Tolong ini dijaga betul-betul. Pun kalau kemudian kita tidak bisa melaksanakan yang sunnahnya, paling tidak diwajibnya dijaga. Yang wajibnya dijaga. Karena Nabi SAW pernah mengatakan bahwasanya perkara yang pertama kali yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sholatnya. Apabila kemudian sholatnya baik, maka amal yang lainnya baik. Apabila kemudian sholatnya buruk, maka amal yang lainnya pun buruk. Ya, bayangkan kemudian kita itu hanya memprioritaskan bersedekah, ya zakat, ya terus sosial dengan orang sangat-sangat baik, gitu kan. Buat apa kemudian kita baik dengan manusia, dengan makhluk yang lainnya? Namun, ya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala buruk seperti itu. Jangan sampai kemudian kita lalai terhadap satu hal ini. Lalu kemudian saya sampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat tegas dalam perkara salat ini. Kenapa demikian? Bayangkan, kita tidak berbicara orang yang tidak salat. Yang salat saja, kata Allah Subhanahu wa taala, fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang salat, ya. Celakalah orang-orang yang salat. Loh, kok bisa orang salat celaka? Alladzina hum an salatihim sahun. Ya, yakni orang-orang yang lalai terhadap salat mereka. Bayangkan, mereka lalai terhadap salatnya. Lalu Allah sebutkan celaka mereka. Mana bentuk kelalaiannya adalah mereka suka mengulur-ngulur waktu sholat, ya, sholat semaunya mereka, ya. Pokoknya sesuai selera lah. Kalau mereka mau sholatnya jam berapa, tidak mau tepat waktu, ya. Ini termasuk orang-orang yang celaka, kata Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan orang yang sholat saja celaka. Bagaimana kalau orang yang tidak sholat? Lalu kemudian bagaimana sanksi bagi orang yang tidak sholat? Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan sebuah neraka bagi orang-orang yang tidak sholat, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita bagaimana kemudian neraka yang ditempati oleh orang-orang yang tidak sholat. Dalam Al-Quran Allah katakan, ma salakakum fi saqar. Apa yang menjadikan kalian berada di neraka sakar ini? Apa yang membuat kalian ada di sini, gitu? Apa kata penghuni neraka sakar itu? Qalu lam nakuna minal musallin. Bahwa sungguhnya dulu kami di dunia termasuk orang-orang yang tidak, ya, mendirikan sholat, tidak melaksanakan sholat. So, bayangkan, ya. Tolong kemudian ini menjadikan pesan, ya, dijadikan pesan oleh buat keluarga yang ada di rumah, ya. Bahwasanya kita memiliki tanggung jawab untuk mengajak keluarga kita, ya, untuk menjalankan sholat ini. Masa dunia sudah Allah berikan, cuma minta dalam satu waktu sholat 5 menit saja kita tidak bisa, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian, keluarga kalian dari api neraka. Jadikan ini adalah oleh-oleh, jangan sampai kemudian, ya, mereka akan menuntut Anda gara-gara Anda tidak pernah mengingatkan mereka atau mengajak mereka. Karena kenapa? Tugas kita adalah bukan hanya tugas saya, Anda juga. Ya, wa ma 'alaina illal balaghul mubin, kata Allah dalam surat Yasin. Tidaklah tugas kita hanya menyampaikan saja. Kalau kita sudah menyampaikan yang hak ini, adapun nanti, ya, ketika mereka membuat pembelaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, oh, bapak saya, kakak saya, saudara saya, emak saya tidak mengingatkan saya, tapi kita sudah sampaikan, ayo sholat. Selebihnya itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda halnya kalau kemudian kita tidak mengingatkan mereka sama sekali, itulah yang berat, ya. Oleh karenanya ingatkan keluarga di rumah agar tetap sholat. Dosa yang sunnah, apalagi kalau bisa laksanakan yang sunnah, luar biasa. Tapi kalau yang wajib saja itu sudah luar biasa juga, ya. Ditambah yang sunnah, tambah luar biasa, ya. Walau hanya sebatas yang wajib-wajib, ya, enggak apa-apa. Yang penting itu dijaga.